Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Saudara saya, teman saya, Pak Eka dan Pak Agam. Izinkan saya melakukan kegiatan supervisi terhadap coaching ya terhadap Pak Eka dan Pak Agam terkait alur Tirta. Nah, di mana saya akan mengobservasi Pak Eka. Nah, nanti sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan pra-supervisi. Yang pertama, Pak Eka, Ya, baik Pak Satrio. nanti ketika pada saat melakukan coaching, tolong diperhatikan rubrik penilaian serta percakapannya harus terstruktur ya Pak Eka ya. Nah, Baik Pak, baik. yang berpusat pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Selanjutnya, yang kedua, jangan lupa untuk menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti apa Pak Eka? Nah, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu Pak. Yang terutama ini saya ingin menggali Pak, menggali potensi atau solusi ketika Kuci memiliki sebuah masalah di dalamnya. Nah, di sana dia bisa mengungkapkannya, lalu dia juga bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri melalui coaching yang saya lakukan seperti itu Pak. Baik. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang diinginkan untuk diobservasi? Nah, kalau untuk spesifik yang ingin diobservasi itu dari bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana sepenuhnya saya bisa hadir, seutuhnya hadir untuk mendengarkan kegelisahan atau permasalahan yang dihadapi oleh kunci tersebut Pak, di dalamnya. Jadi bisa menemukan menggali di situ menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh seorang kunci tersebut Pak. Baik. Eh, kemudian indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan oleh Pak Eka terhadap coaching? Tujuan untuk tujuannya kembali kepada tujuan ini yang saya harapkan salah satunya itu bagaimana Kuci di sini bisa merasa nyaman bercerita dengan saya, memberikan penjelasannya tentang keluh kesah atau masalah yang dihadapinya, lalu Kuci tersebut bisa menyampaikan permasalahannya dengan leluasa gitu Pak, merasa nyaman dengan apa yang pertanyaan yang saya sampaikan pada Kuci tersebut. Seperti itu Pak Satrio. Baik, Pak Eka. Nah, untuk selanjutnya, silakan Pak Eka memulai coachingnya terhadap Pak Agam. Nanti setelah kegiatan tersebut, saya akan eh, menanyakan atau mengobservasi hasil dari melakukan pasca observasi terkait coaching yang diberikan Pak Eka terhadap Pak Agam. Jadi, waktu dan tempat saya persilahkan Mangga, Pak Agam, dan Pak Eka. Terima kasih Pak Satrio atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, saya izin membuka kegiatan saya dengan Pak Agam ya Pak Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Pak Agam, Yo, gimana kabarnya Pak? oh baik Pak, cuman ya gitu deh Pak, lagi mumet. Kenapa Pak Agam? Momen kenapa Pak? Ya, oh Pak Eka santai kan nih sebelumnya? Duh, Alhamdulillah Pak, kebetulan ini saya lagi ada jam kosong jadi lagi santai Pak.
Ya, saya pengen cerita nih Pak terkait pembelajaran nih Pak. Boleh nggak Pak nih? Boleh, boleh. Oke, Ada permasalahan apa, Pak Agam, mengenai pembelajaran? ini nih Pak Kak. Aduh, akhir-akhir kemarin nih ketika tahun ajaran mau selesai, ujian tuh kan ya anak tuh. Saya Betul. melihat nilai anak tidak sesuai ekspektasi yang saya harapkan Pak. Banyak Hmm, anak yang di bawah KKM Pak, hampir setengahnya. Gitu Pak. berarti intinya pada permasalahan ini Pak Agam merasa hasil dari penilaian kemarin di mata pelajaran Pak Agam itu kurang memuaskan ya, betul seperti itu Pak ya Bet- permasalahannya. Betul itu Pak. Aduh, itu sangat membuat saya berpikir bagaimana saya harus melakukan pembelajaran ke depannya itu Pak. Nah, sejauh ini Pak Agam, gambaran Pak Agam rencana dalam melakukan pembelajaran di tahun sekarang itu apa yang akan diperbaiki Pak? Em, Paling Pak cara mengajar saya Pak, kayaknya yang menjadi permasalahan tahun ajaran kemarin, saya juga merasakan bahwa anak di sini tidak antusias dan gerak-gerik anak tersebut seperti memperlihatkan bahwa mereka bosan dengan pembelajaran saya, Pak. Begitu Pak ya. Berarti Mm-mm. terkendala di situ dari metode yang disampaikan oleh Pak Agam ini bosan gitu menurut Bapak ya. Ya, sepertinya seperti itu, Pak. Hmm, terus dari situ tergambar Pak. Berarti Bapak akan melakukan perbaikan di langkah selanjutnya. Mm-mm. Nah, Iya, Pak. Saya kebayang berarti yang jadi masalah kan menurut saya adalah cara mengajar saya, Pak ya. Jadi, betul betul betul. nah, tapi Pak, kemarin ngomong-ngomong nih, saya baru menemukan suatu metode ataupun pendekatan dalam pembelajaran yang membuat saya tertarik untuk mempraktikkan nih. Nah, kebetulan saya buka PMM, Pak. Ketika buka PMM itu muncul pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya lihat, saya baca secara mendasar ya, dan lihat contoh-contohnya itu sangat menarik sekali. Bahkan saya lihat anak-anaknya menjadi antusias sekali Pak dalam pembelajarannya. Wah, luar biasa sekali itu Pak. Hmm, Eh, Bapak akan mencoba buat menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dalam pembelajaran Bapak di tahun ajaran baru sekarang. ya Pak, saya sebetulnya ingin sekali Pak, tapi saya ragu Pak sebetulnya. Apakah Bapak mau mencoba buat untuk berkolaborasi dengan rekan guru seperti itu Pak untuk melaksanakan pembelajarannya? Kalau keraguan apa dengan kolaborasi itu bisa mengobati keraguan saya, Pak, saya akan lakukan. Saya kan tipikal orang yang belajar itu harus bersama ya, Pak ya. Tidak bisa Betul sendiri. betul betul. Itu, Betul Pak. betul. Iya, Pak. Saya akan berkolaborasi kayaknya, Pak. Nah, sejauh ini rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu kapan Pak untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu? Mungkin untuk mulai besok saya akan mendalami materi ataupun pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya itu saya mau membuat modul ajar Pak yang berdiferensiasi. Nah, setelah itu mungkin saya ingin menerapkan Pak di kelas seperti itu. Nah, rencananya kapan Pak Agam akan melaksanakan modul ajar tersebut untuk disampaikan kepada peserta didik gitu Pak? Oke, jadi saya mungkin punya waktu 3 hari Pak untuk mempelajari dulu sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nih, dan saya di hari keempat saya akan membuat RPP atau modul ajar itu dan hari kelima saya akan coba ke kelas saya, yakni kelas 7. Itu Pak. Wah, itu ide yang bagus itu Pak Agam. Mm-mm.
Jadi sudah direncanakan sama Bapak mengenai beberapa aksi yang akan dilakukan sama Bapak gitu kan. Nah, Ya. menurut Bapak sendiri yang sebelumnya itu pada skala 1 sampai 10 Bapak nilai berapa? Sebelumnya itu, wah, sepertinya 3, Pak. Nah, untuk selanjutnya akan Bapak tingkatkan ke level berapa, Pak? Skala berapa? Nah, oke, saya berekspektasi saya bisa mencapai skala 8 sampai 10, Pak. Wah, luar biasa Pak Agam. Itu peningkatan yang luar biasa kan? Iya, Pak. Dengan metode yang baru tadi coba akan Bapak lakukan. Nah, Iya, Pak. secepatnya harus bisa terlaksanakan, Pak. Siap, siap, Pak. Saya juga baru terpikirkan, Pak, bagaimana kalau nanti takutnya saya salah dalam menerapkan di kelas, Bapak ikut observasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu, Pak. Ya, siap. Saya siap, Pak. Siap membantu Bapak untuk terlibat di dalamnya gitu, Pak. Oke, iya, Pak. Mohon untuk bantuannya ya, Pak. Baik, Pak. Pak Agam siap. Saya akan coba buat bisa terlibat di dalamnya. Iya. Nah, eh, ada lagi yang bisa mau disampaikan atau sama Pak Agam? Ya, cukup, Pak. Cukup. Saya kira saya sudah menemukan solusi yang saya inginkan untuk tahun ajaran berikutnya bagaimana saya mengajar. Oke, bagus Pak. Saya mau izin pamit dulu Pak, saya ada keperluan yang lain. Iya. Mudah-mudahan dengan tadi kita percakapan kita tadi, Pak Agam menemukan solusi gitu Pak. Iya, iya, Pak. Yang luar biasa itu ya, Iya. mudah-mudahan bisa segera diterapkan. Siap, Pak. Saya duluan ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih ya, Ya, Pak ya. ya sama-sama ya Pak Agam Ya, ya. yuk, Pak. Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. Mari, Pak. Waduh, luar biasa sekali ya Pak Eka, Siap, coachingnya terhadap Pak Agam. Setelah melakukan coaching tersebut, izinkan saya menyampaikan kegiatan pasca observasi. Nah, yang pertama, menurut Pak Eka, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Satrio, terima kasih Pak Satrio untuk pertanyaannya. Yang menjadi indikator keberhasilan ketika melakukan coaching, di mana Kuci bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya dengan berdiskusi dengan kita, itu salah satunya. Yang kedua, dari kenyamanan Kuci bagaimana bercerita terhadap apa yang dia keluh kesahkan kepada kita sebagai kucing gitu Pak. Itu yang menjadi salah satu indikator menurut saya bagaimana seorang kucing berhasil melakukan kuci terhadap orang lain gitu Pak. Baik. Nah, setelah mereka menyampaikan hal tersebut, eh, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh mereka setelah melakukan coaching terhadap Pak Agam? Baik, terima kasih Pak Satrio untuk pertanyaannya. Dari yang saya rasakan ketika melakukan coaching terhadap Pak Agam itu awalnya bingung juga saya itu tadi apa yang akan ditanyakan sama Pak Satrio, Pak Agam terhadap saya gitu, kepada saya gitu kan. Apakah saya bisa membantu menemukan solusi yang terhadap masalah yang dimiliki oleh Pak Agam gitu kan. Tapi setelah melakukan berjalan percakapannya, berdiskusi, ada titik terang di dalamnya gitu Pak, dalam pembahasan yang kita lakukan gitu. Seperti itu Pak Satrio. Baik. Luar biasa sekali Pak Eka. Selanjutnya, menurut Pak Eka, apakah sudah puas dengan coaching yang dilakukan tadi?
ataukah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dalam kemampuan melakukan coaching seperti tadi? Baik Pak Satrio, dari hal yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan tentunya ada Pak ya. Dari bagaimana tadi intonasi saya menyampaikan coaching ke pertanyaan yang berbobot, bagaimana saya berada kehadiran saya sepenuhnya ketika melakukan coaching itu masih harus saya perlu tingkatkan lagi, harus perlu saya latih terutama ketika intonasi bagaimana saya memberikan pertanyaan, kondisi saya seperti apa ketika menyampaikan pembicaraan kepada coach. Jadi membuat kenyamanan seperti itu perlu proses, harus belajar, harus sering mencoba. Jadi sangat perlu ditingkatkan Pak Satyo. Seperti itu. Baik. Selanjutnya setelah beberapa pertanyaan pasca observasi tersebut, saya akan menyampaikan hasil penilaian observasi dari saya. Yang pertama terkait keluh kesah Pak Eka ya, tadi yang hal-hal yang perlu ditingkatkan. Menurut saya itu tidak perlu dikhawatirkan Pak Eka, karena Pak Eka mungkin tadi tidak sadar telah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot ya terhadap Pak Agam, di mana hal tersebut menjadi kekhawatiran yang menjadi hal yang perlu ditingkatkan ya tadi menurut Pak Eka. Betul. Nah, tetapi menurut saya itu sudah bagus sekali Pak Eka, karena tadi saya mendengarkan percakapan eh, bahwa melalui satu pemilihan kata atau satu pemilihan pertanyaan dari Pak Eka yang menurut saya sangat berbobot sekali, di mana hal tersebut berdampak pada terciptanya jawaban terhadap Pak Agam itu sendiri terkait permasalahannya. Nah, itu adalah hal yang sangat perlu diapresiasi. Pak Eka tidak perlu khawatir. Selanjutnya, dari percakapan coaching tadi, saya juga menemukan alur yang sangat terstruktur ya dari Pak Eka. Tujuannya sudah tercapai, kemudian juga pertanyaannya juga sesuai dari yang perlahan, kemudian eh, tingkatan pertanyaannya itu semakin lama semakin tinggi, di mana puncaknya itu menurut saya adalah pertanyaan berbobot tadi mengenai jawaban dari Pak Agam, yaitu kalau tidak salah pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu kemudian eh, tujuan dan harapan dari Pak Eka tadi yang disampaikan sebelum coaching dimulai itu sudah tersalurkan, sudah terjawab. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali atas coaching yang dilakukan oleh Pak Eka. Semoga kedepannya lebih sering lagi melakukan coaching, tidak perlu khawatir karena proses belajar itu akan terus berlanjut. Begitu saja Pak Eka. Terima kasih penilaian supervisi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas Pak Eka dan Pak Agam atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satrio untuk masukan serta hasil penilaian observasi terhadap saya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Aplaus. Terima kasih Pak Eka.